ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bu Wiwit selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan tak lupa semua teman-teman dimanapun kalian berada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhyiddin, NIM 2095124005. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi akuntansi dan pengendalian. Jadi sebelum membahas tentang pengendalian dalam sistem informasi, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan. Sedangkan pengendalian adalah proses memantau, mempengaruhi, dan mengarahkan sebuah kegiatan dalam suatu objek, organisasi, atau sistem untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan. Yang kedua yaitu kaitannya pengendalian untuk membantu manajemen menyelesaikan, yaitu yang pertama sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yaitu sistem yang menjelaskan tentang sebuah perusahaan menciptakan nilai, membantu pegawai memahami visi perusahaan, mengkomunikasikan nilai-nilai dasar perusahaan, dan menginspirasi pegawai untuk bekerja berdasarkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua yaitu sistem basis. Sistem basis yaitu sistem yang membantu pegawai bertindak secara etis dengan membangun batas pada perilaku kepegawaian. Yang ketiga sistem pengendalian diagnostik, yaitu sistem yang mengukur, mengawasi, dan membandingkan perkembangan perusahaan aktual dengan anggaran dan tujuan kinerja. Yang keempat sistem pengendalian interaktif, yaitu sistem yang membantu manajer untuk memfokuskan perhatian bawahan pada isu-isu strategis utama dan lebih terlibat di dalam keputusan mereka. Perlunya pengendalian sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu adanya ancaman bencana alam. Yang kedua, ancaman kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Yang ketiga, ancaman tindakan yang tidak disengaja, kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena data kehilangan, atau salah meletakkan, kesalahan logika sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, ancaman tindakan disengaja, sabotase, penipuan komputer, atau penggelapan. Selanjutnya kerangka pengendalian. Yang pertama yaitu kerangka COVID, Information System Audit and Control Association, atau bisa disebut ISACA, mengembangkan kerangka kontrol objektif for information and related technology atau COVID. COVID adalah sebuah kerangka komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuan tata kelola dan manajemen teknik informatika. Yang kedua yaitu kerangka pengendalian COSA. COSA merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Trade by Commission,
yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang berbentuk pada tahun 1985. JOSO merupakan model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Selanjutnya, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Unsur-unsur dari lingkungan internal tersebut antara lain: yang pertama, karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Ada kalanya suatu posisi dalam organisasi menghendaki klasifikasi pendidikan tertentu seperti programmer, mensyaratkan karyawan untuk menguasai software tersebut. Yang kedua yaitu manajemen. Dalam menjalankan usahanya, organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Selanjutnya, pemegang saham dan dewan direksi. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham. Yang keempat, modal dan peralatan fisik. Organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go publik, modal diperoleh dari para penanam saham. Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi. Penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah komponen R yang kedua. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, sering disebut sebagai visi dan misi perusahaan. Perusahaan menentukan hal yang harus berjalan dengan benar untuk mencapai tujuan dan menetapkan ukuran kinerja tersebut terpenuhi. Dalam pelaksanaan tujuan, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memperkirakan kemungkinan dan dampak. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian. Ketiga, memperkirakan biaya dan manfaat. Yang keempat, menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Kelima, mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau menghindari risiko. Next. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Aktivitas pengendalian bisa dilakukan dengan cara pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.